Merasa jengkel mendengar kata-kata Horikita, Sudou menabrak meja. Itu tidak ada hubungannya denganku. Tidak peduli seberapa banyak kau menderita, itu tidak mempengaruhiku. Ini hanya karena aku merasa kasihan kepadamu. Aku pikir aku telah melarikan diri dari hal-hal yang menyakitkan sepanjang hidupku. Katakan apa yang ingin kau katakan dengan jelas. Belajar juga tidak akan berguna di masa depan. Belajar tidak akan berguna di masa depan. Argumen yang menarik. Apa yang membuatmu mengatakan itu? Bahkan jika aku tidak tahu bagaimana memecahkan masalah seperti ini, aku tidak akan mengalami masalah. Belajar itu tidak perlu, alih-alih menempelkan buku catatan, mengincar untuk menjadi pemain bola basket jauh lebih bermanfaat untuk masa depan. Itu salah. Jika kau belajar menyelesaikan masalah itu, seluruh hidupmu akan berubah. Dengan kata lain, jika kau belajar, kau akan memiliki lebih sedikit masalah, itu adalah hal yang sama untuk basket. Aku ingin tahu apa kau sudah bermain bola basket sesuai peraturanmu sendiri. Apa kau melarikan diri dari hal-hal sulit seperti yang kau lakukan saat belajar? Dari kelihatannya, sepertinya kau tidak berlatih dengan serius. Itulah tipe kepribadian yang kau miliki. Jika aku adalah penasihat klub, aku tidak akan membiarkanmu menjadi biasa. Sudou berdiri dan meraih kerah Horikita. Sudou-kun. Bahkan lebih cepat dari yang bisa aku respon, Kusida berdiri dan meraih lengan Sudou. Horikita mengangkat alisnya dan tetap tenang. Aku tidak tertarik denganmu, tapi aku bisa mengerti tipe orang sepertimu. Kau ingin menjadi pemain bola basket. Apa menurutmu keinginan kecil seperti itu bisa menjadi kenyataan di masyarakat ini? Orang setengah hati sepertimu, siapa yang menyerah dengan mudah tidak akan pernah menjadi seorang profesional. Selanjutnya, bahkan jika kau menjadi seorang profesional, aku rasa kau tidak akan bisa mendapatkan penghasilan tahunan yang cukup. Kau bodoh karena mengarahkan pandanganmu pada pekerjaan ideal seperti itu. Kau. Sudah jelas bahwa Sudou sudah hampir kehilangan kendali. Jika dia mengangkat tinjunya, aku juga harus melompat keluar dan menahannya. Bisakah kau berhenti belajar? Tidak, sekolah. Dan kemudian kau bisa melepaskan impianmu untuk menjadi seorang pemain bola basket profesional dan menjalani kehidupan yang menyedihkan dengan pekerjaan paruh waktu. Tidak apa-apa, aku menyerah, bukan karena terlalu sulit bagiku, aku mengambil cuti dari aktivitas klubku, tapi itu buang-buang waktu saja. Selamat tinggal. Kau mengatakan beberapa hal yang aneh. Belajar itu sulit. Horikita menembaknya pukulan terakhir. Jika Kusida tidak ada di sana, Sudou mungkin pasti sudah memukul Horikita. Tidak menyembunyikan kesinggungannya, ia memasukkan buku catatan itu ke tasnya. Hei, apa ini tidak masalah? Tidak masalah, untuk seseorang yang acuh tak acuh. Tidak ada gunanya peduli dengan orang seperti itu, meski pengusiran sudah dipertaruhkan, dia tidak punya tekad untuk tetap bersekolah. Aku pikir aneh bagi seseorang sepertimu yang tidak memiliki teman untuk mengundang orang ke kelompok belajar. Paling tidak, kau membawa kami ke sini hanya untuk memanggil kami bodoh. Jika kau bukan seorang perempuan, aku akan memukulmu. Kau tidak memiliki keberanian untuk memukulku, bukan? Jangan gunakan genderku sebagai alasan. Kelompok belajar itu mulai beberapa saat yang lalu, tapi sudah runtuh. Aku juga berhenti, meski sebagian kecil bagian dari itu karena aku tidak bisa belajar. Sebagian besar karena aku jengkel, Horikita-san mungkin pintar, tapi bukan berarti kau berada di atas kita. Kehilangan kesabarannya, Ike juga menyerah. Aku tidak peduli apa kau putus sekolah atau tidak, jadi lakukan sesukamu. Baiklah, aku akan belajar ngebut satu malam untuk itu. Menarik, bukankah kau di sini karena kau tidak bisa belajar? Bahkan untuk Ike yang biasanya optimis, kata-kata berduri Horikita membuatnya kaku. Dan Yamauchi juga mulai berkemas. Akhirnya, Okitani yang khawatir juga berdiri, tidak bisa melawan arus. Semuanya, apakah ini baik-baik saja? Ayo pergi, Okitani. Ike meninggalkan perpustakaan dengan Okitani yang ragu. Satu-satunya yang tersisa adalah aku dan Kusida. Bahkan Kusida mungkin akan segera pergi. Petik 2. Horikita-san, kenapa kau tidak menghentikan mereka pergi? Aku salah, bahkan jika aku berhasil melewati orang-orang ini, situasi ini akan terulang, kemudian mereka menyerah lagi. Akhirnya aku menyadari bahwa ini buang-buang waktu dan tenaga. Apa maksudmu? Aku bilang bahwa ada baiknya membuang semua sampah yang tidak perlu sekarang. Jika siswa dengan nilai rendah tidak ada di sini, maka tidak akan ada tenaga kerja yang dibutuhkan untuk mengajari mereka, dan rata-rata juga akan meningkat. Dia sampai pada kesimpulan itu. Jadi begitulah. Hei, Ayano Kouji-kun, apa kau juga berpikir dengan cara yang sama? Jika Horikita menyimpulkan itu, apa itu tidak masalah? Ayano Kouji-kun, apa menurutmu itu? Ya, aku tidak ingin mereka berhenti, tapi karena aku bukan yang mengajari mereka, aku tidak dapat melakukan apapun tentang hal itu, akhirnya aku memiliki pendapat yang sama dengan Horikita. Petik 2. Aku mengerti. Dengan ekspresi gelap, Kusida mengambil tasnya dan berdiri. Aku akan melakukan sesuatu tentang hal ini, aku tidak ingin semua orang berpisah begitu cepat. Kusida-san, apa itu niatmu yang sebenarnya? Petik 2. Apa itu buruk? Aku tidak bisa begitu saja meninggalkan Sudou-kun, Ike-kun, dan Yamauchi-kun. Tidak masalah apa kau mengatakan itu adalah niat sejatimu, aku tidak berpikir kau benar-benar ingin membantu mereka. Apa yang kau bicarakan? Aku tidak tahu apa maksudmu, kenapa kau membuat musuh dengan kata-kata dinginmu tanpa ragu. Itu menyedihkan. Kusida menggantung kepalanya. Petik 2. Sampai jumpa besok. Setelah kata-kata pendek itu, Kusida juga pergi. Dalam sekejap, kami kembali pada kami berdua. Perpustakaannya benar-benar sunyi. Itu mengganggu. Dengan itu, kelompok belajar selesai. Sepertinya begitu. Keheningan perpustakaan terasa tak menyenangkan. Hanya kau yang mengerti aku pikir kau sedikit lebih baik daripada orang bodoh yang tidak berharga.
Jika kau membutuhkan aku untuk mengajarimu sesuatu sekarang, aku bisa melakukannya. Aku akan menolaknya. Apa kau mau kembali ke rumah? Sudou dan yang lainnya menuju ke sana. Aku akan pergi mengobrol dengan mereka. Tidak ada gunanya berbicara dengan orang-orang yang akan segera keluar seperti mereka. Aku hanya mencoba untuk berbicara dengan teman-temanku. Sangat egois. Memanggil mereka teman saat kau hanya duduk dan melihat mereka diusir. Dari sudut pandangku, itu terlihat seperti hal paling kejam yang dapat kau lakukan. Yah, aku tidak bisa menyangkalnya. Dia tidak mengatakan sesuatu yang salah. Pada akhirnya, belajar adalah tentang seberapa baik seseorang dapat memotivasi diri mereka sendiri. Aku tidak akan mengatakan bahwa kau salah. Aku juga mengerti mengapa kau memanggil seseorang yang tidak suka belajar itu bodoh seperti Sudou, tapi Horikita, bukankah penting membayangkan keadaan Sudou? Hanya ingin menjadi pemain basket, maka tidak banyak yang bisa dia dapatkan di sekolah ini. Tidakkah kau ingin tahu mengapa dia memilih sekolah ini? Petik 2. Tidak tertarik. Sambil menyingkirkan kata-kataku, Horikita terus memandang buku catatannya. Meninggalkan perpustakaan, aku mengejar Kusida. Aku ingin berterima kasih padanya dan meminta maaf kepadanya tentang kelompok belajar tersebut. Lagi pula, aku ingin berteman dengan perempuan imut, kau tahu. Dengan mengeluarkan teleponku dengan antusias, aku melihat-lihat buku alamatku mencari mana Kusida. Ini baru kedua kalinya, jadi aku merasa gugup untuk menghubunginya. Kudengar telepon berdering 2-3 kali. Namun, tidak ada tanda-tanda bahwa dia menjawab. Apa dia tidak menyadarinya? Atau apa dia mengabaikan aku? Dia berasa di jangkauan, jadi aku berlari berkeliling, mencarinya. Di dalam gedung sekolah, aku melihat seseorang yang tampak seperti Kusida dari belakang. Saat itu sekitar pukul 6, jadi tidak ada yang lain selain anggota klub. Yah, ada juga kemungkinan Kusida bertemu salah satu temannya yang ada di klub. Aku akan mengejarnya, jika dia bertemu dengan seseorang, aku bisa berbicara dengannya di kemudian hari. Waktunya masuk ke dalam. Mendapatkan sepatu dari rak, aku menuju lorong, tapi tidak melihat Kusida. Apa aku melupakannya? Kupikir begitu, tapi kudengar suara sepi sepatu seseorang. Aku sampai di tangga menuju lantai 2. Masih mengikutinya. Aku mendengar langkah kaki di atasku, pergi ke lantai 3. Lantai berikutnya adalah atapnya, bukan. Ini bukan saat makan siang, tapi aku yakin itu sudah terkunci sepulang sekolah. Merasa penasaran, aku menaiki tangga. Aku menyembunyikan kehadiranku jika dia bertemu dengan seseorang. Lalu aku berhenti di tengah tangga. Aku bisa melihat garis besar seseorang di atas sana. Sambil bersandar di pegangan, aku mengintip melalui celah di pintu. Saat aku melihat melalui bukaan, aku melihat sosok Kusida. Tidak ada orang lain. Apa dia menunggu seseorang di sini? Jika dia menunggu seseorang di tempat sepi, mungkin, apa Kusida bertemu dengan seorang pacar? Dalam kasus itu, ada kemungkinan aku akan terpojok dari kedua belah pihak. Saat aku bertanya-tanya apakah sebaiknya aku pergi, Kusida meletakkan tasnya di lantai. Lalu, sangat menyebalkan. Suaranya sangat rendah sehingga aku tidak menyangka jika itu adalah Kusida. Ini benar-benar menjengkelkan, lebih baik jika dia baru saja mati. Dia menggerutu pada dirinya sendiri seolah dia mengatakan semacam mantra atau kutukan. Aku benci perempuan-perempuan yang menganggap mereka imut. Kenapa dengannya wanita jalang? Seorang perempuan seperti dia tidak mungkin bisa mengajari aku bagaimana cara belajar. Apa Kusida kesal dengan Horikita? Yang terburuk, dia benar-benar yang terburuk, yang terburuk, yang terburuk. Horikita menyebalkan, menjengkelkan, sangat menyebalkan. Aku merasa seperti gambar seorang gadis kelas yang paling populer telah terbakar abis. Itu adalah sosok yang tidak ingin dilihatnya oleh orang lain. Otakku mengatakan kepadaku bahwa berbahaya untuk tetap tinggal di sini. Namun, sebuah pertanyaan muncul. Terlepas dari kenyataan bahwa dia menyembunyikan perasaan sejatinya, kenapa dia setuju untuk membantuku jika dia membenci Horikita? Kupikir dia cukup tahu tentang kepribadian dan sikap Horikita. Dia bisa saja menolak untuk membantu, meninggalkan kelompok belajar kepada Horikita, atau telah melakukan banyak tindakan lain untuk melepaskan tangannya dari masalah ini. Kenapa dia memaksakan diri untuk berpartisipasi dalam kelompok belajar? Apa dia ingin berteman dengan Horikita? Atau apakah dia ingin lebih dekat dengan seseorang yang berpartisipasi? Tak satu pun dari mereka yang masuk akal. Dengan banyak tekanan, jika tidak ada alasan yang berbeda kenapa dia ikut berpartisipasi, aku tidak bisa menjelaskannya. Tidak, dia mungkin sudah menunjukkan tanda-tanda ini sejak awal. Aku tidak pernah memikirkannya, tapi melihat keadaan dia yang sekarang, aku memiliki sebuah pemikiran. Bagaimanapun, Kusida dan Horikita bagaimanapun, aku harus pergi dari sini. Kusida mungkin tidak ingin orang lain melihatnya seperti ini. Menyembunyikan kehadiranku, aku mencoba untuk segera pergi. Duar. Di sekolah saat senja, suara menendang pintu terdengar lebih keras dari pikiranku. Tanpa diduga, Kusida juga mendengar suaranya, langsung tegang dan berhenti bernapas. Seakan seseorang memanggilnya, Kusida berbalik dan melihatku. Petik 2. Apa yang kau lakukan di sini? Setelah diam sejenak, Kusida bertanya dengan suara dingin. Aku tersesat, ini kesalahanku, aku akan pergi sekarang. Kusida terus menatapku, melihat kebohonganku yang jelas. Dia memiliki tatapan tajam yang belum pernah kulihat sebelumnya. Apa kau mendengarnya? Maukah kau mempercayaiku jika aku mengatakan bahwa aku tidak mendengarnya? Aku mengerti. Kusida cepat-cepat berjalan menuruni tangga. Dia meletakkan lengan kirinya ke leherku dan mendorongku ke dinding. Nada suaranya dan tingkah lakunya ini bukan Kusida yang kukenal. Kusida sekarang memiliki tatapan menakutkan sehingga aku tidak bisa tidak membandingkannya dengan Horikita. Apa yang kau dengar sekarang? Jika kau mengucapkan sepatah kata pun kepadanya, aku tidak akan memaafkanmu. Itu terdengar seperti ancaman. Dan kalau aku melakukannya? Kalau begitu aku akan menyebarkan gosip bahwa kau memperkosa aku di sini. Itu tuduhan palsu, kau tahu.
Tidak apa, karena ini bukan tuduhan palsu. Ada perasaan kuat pada kata-katanya. Kusida kemudian meraih pergelangan tangan kiriku dan perlahan membuka telapak tanganku. Dia memegangi punggung tanganku dan meletakkan telapak tanganku di dadanya. Perasaan payudaranya yang lembut disebarkan ke seluruh telapak tanganku. Spoiler gambar di bawah set. Apa yang sedang kau lakukan? Atas tingkah lakunya yang tak terduga, aku mencoba menarik diri, tapi dia mendorongku kembali ke tanganku. Sidik jarimu ada di pakaianku, ada bukti, aku serius, mengerti. Petik 2. Aku mengerti, jadi lepaskan tanganku. Aku akan meninggalkan seragam ini di kamarku tanpa mencucinya. Jika kau memberitahu seseorang, aku akan memberikan ini ke polisi. Untuk beberapa saat, aku melotot pada Kusida saat ia memegang tanganku di payudaranya. Jangan lupa. Memastikan bahwa aku mengerti, Kusida melangkah menjauh dariku. Entah bagaimana aku tidak bisa mengingat perasaan itu meskipun saat itu aku pertama kali menyentuh payudara seorang perempuan. Hei, Kusida, mana yang sebenarnya darimu? Petik 2. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Apa begitu? Tapi, melihatmu membuatku menyadari sesuatu jika kau membenci Horikita, maka kau tidak perlu melibatkan diri dengan dia, bukan? Aku tidak bermaksud menanyakan itu. Aku tahu bahwa dia mungkin tidak akan menjawabnya. Tapi aku penasaran kenapa dia pergi sejauh ini untuk berteman dengannya. Apa itu aneh untuk dicintai oleh semua orang? Apa kau mengerti betapa sulitnya itu? Kau tidak mengerti, bukan? Aku tidak punya banyak teman, jadi tidak, aku tidak bisa bilang begitu. Sejak hari pertama, Kusida tentu saja berusaha untuk diajak berbicara, bertukar alamat kontak dan mengundang perempuan pesimis dan negatif. Siapapun bisa membayangkan betapa menyita waktu dan susah melakukannya. Seperti Horikita, aku ingin setidaknya terlihat seperti aku berhubungan dengan Horikita-san. Tapi kau stres, Iya, itulah cara hidupku, dengan begitu, aku bisa merasakan signifikansi diriku sendiri. Dia menjawab tanpa ragu. Kusida memiliki perasaan dan aturan yang hanya dia sendiri yang tahu. Itulah yang dia katakan. Mengikuti peraturannya sendiri, dia dengan panik berusaha berulang-ulang kali untuk menyamai Horikita. Aku mengatakan hal ini karena kenyataannya, tapi aku benar-benar membenci anak laki-laki yang suram dan polos sepertimu. Bayanganku tentang Kusida yang imut telah hancur, tapi aku tidak benar-benar terkejut. Orang cenderung memiliki gambaran publik dan pribadi. Namun, jawaban Kusida terasa seperti kebenaran dan kebohongan.